Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Ma'nunah, NIM 4304022138, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menerangkan kembali tentang perkembangan masa dewasa awal, guna memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan 2. Baik, langsung saja pengertian perkembangan masa dewasa awal. Secara etimologi, Istilah dewasa berkaitan erat dengan istilah adult yang berasal dari kata kerja bahasa Latin, seperti halnya istilah adolescent, adulthood yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalankan kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosimetris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Menurut Sandrock 1999, masa dewasa awal masuk dalam masa transisi, baik secara fisik atau physical transition, transisi secara intelektual atau cognitive transition, dan serta transisi peran sosial atau social role transition. Ciri-ciri setiap tahapan usia dewasa menurut Erikson sebagai berikut. Yang pertama, usia dewasa awal ditandai oleh penemuan intimitas ataupun isolasi diri. Artinya, ia dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat menemukan keakraban dengan pasangannya, atau sebaliknya, menjadi pribadi yang selalu mengisolasi dirinya. Hal tersebut tergantung dari sikap dan pola asuh orang tua serta lingkungan keluarga yang membentuknya. Yang kedua, masa dewasa pertengahan ditandai dengan perkembangan seorang ke arah generativitas atau stagnasi. Artinya dalam fase ini, seorang dapat menjadi produktif dan kreatif, yakni memiliki kesempatan untuk mendidik generasi selanjutnya dan mengembangkan kultur budaya yang telah ada, atau sebaliknya bersikap kaku dan egois terhadap perubahan dan sesuatu yang baru. Yang ketiga, masa tua atau lanjut usia. Masa tua atau lanjut usia merupakan masa akhir kehidupan seseorang yang ditandai dengan perkembangan seorang ke arah integritas, ego maupun putus asa. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa awal ialah yang pertama, memilih pasangan hidup, yang kedua, mencapai peran sosial, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, mencapai kemandirian emosional, yang kelima, belajar membangun kehidupan rumah tangga dalam pasangan hidup, yang keenam, dapat mengasuh anak, dan yang terakhir, menjadi warga negara yang baik. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat menghambat perkembangan masa dewasa awal, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor utama yang menghambat perkembangan dewasa awal adalah ketidakpercayaan diri dalam melakukan penyesuaian untuk menghadapi perubahan yang terjadi selama rentan kehidupan akibat pola asuh orang tua. Ketidakseimbangan peran orang tua dalam keluarga dan figur ibu yang lebih dominan dalam menentukan keputusan serta menyelesaikan masalah membuat anak belajar membentuk standar dalam dirinya agar sesuai dengan harapan orang lain untuk terhindar dari penolakan. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan dewasa awal, seperti kebingungan dalam pembentukan identitas diri, kurang mandiri, coping dengan bentuk penghindaran, dan memiliki nilai-nilai sosial yang tertuang pada perilaku mengalah. Yang kedua, kegagalan pemenuhan tugas perkembangan pada dewasa awal karena penyesuaian yang tidak memuaskan untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan seorang memiliki ketegangan emosi. Nah, ketegangan emosi yang berasal dari kebutuhan untuk mendapatkan penerimaan tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga membentuk kepribadian negatif. Kepribadian negatif yang terbentuk ini memunculkan frustasi-frustasi akibat konflik yang
tidak dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian mempengaruhi proses berpikir sehingga tetap terjaga. Pada saat ini, seseorang beresiko memasuki tahap predisposisi atau insomnia pada dewasa awal. Dan yang terakhir, peristiwa atau permasalahan baru dalam hidup dapat menjadi pencetus seseorang berada pada tahap timbulnya insomnia pada dewasa awal. Kesulitan menemukan penyebab dan penyelesaian masalah menjadikan seseorang berada pada kondisi yang tidak tenang, tidak nyaman, dan kesulitan berkonsentrasi sehingga mudah menggambarkan gejala insomnia dan merasakan dampak insomnia. Gejala insomnia yang muncul seperti kesulitan tidur, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tidur, dan tidak dapat mempertahankan tidur sehingga sering terbangun. Dampak insomnia yang dirasakan berupa menurunnya ketahanan fisik, perubahan pola serta kebutuhan tidur sehingga membutuhkan tidur di waktu produktif, dan kesulitan tidur menjadi stresor baru yang memunculkan ketegangan emosi. Yang keempat, ketidaktepatan dalam mengatasi stresor membentuk gaya hidup yang tidak baik dan merendahnya kontrol terhadap fisik serta kesehatan dapat meningkatkan kecemasan yang dimiliki. Kecemasan yang terus meningkat akan mempertahankan ketegangan dan kewaspadaan sehingga kesulitan tidak menjadi bertahan dan gagal teratasi. Pada saat ini, seseorang memasuki tahap pengabdian insomnia pada dewasa awal, sehingga insomnia bertahan dan gagal teratasi. Yang kelima, ditemukannya tipe kepribadian negatif yang dapat menjadi penyebab insomnia pada dewasa awal, seperti ketidakpercayaan diri, kecemasan, ragu-ragu, impulsif, agresif, rasa bersalah yang berlebihan, kompulsif, perasaan tidak aman, merasa kurang adanya penerimaan, dan kurang memiliki daya juang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.